Halo semuanya, kembali lagi di channel Coach Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Di video ini kita akan latihan mengenai file, yaitu kita akan membuat sistem login. Oke, karena kita bermain dengan file, jadi saya save filenya itu dalam flash disk. Nah, karena teman-teman ada yang meminta untuk live ngoding, di mana kita menuliskan kode programnya dari awal sampai akhir, perlahan-lahan nanti akan dilakukan debugging, yaitu pengetesan bagian kode program yang sudah kita buat. Oke, kita mulai terus. Kita buat program utama, yaitu program main. Di sini saya beri nama main.c. Nah, kita tes dulu run-nya. Oke, bisa berjalan ya. Sekarang saya ingin membuat sebuah database menggunakan file. Jadi pura-puranya file itu akan menjadi database atau tempat penyimpanan data kita. Kita buat folder baru namanya database. Dalam folder ini ada nama file yang namanya itu login.bin untuk menyimpan akun kita, yaitu username dan password. Maka dari itu perlu kita buat dulu dalam program main untuk membuat file binary tersebut. Ya, seperti biasa, kita hapus nih, kita tutup sidebarnya, tekan Ctrl B, buat file pointer untuk menulis filenya. Ingat, tadi saya sudah membuat file login.bin. Jadi dengan membuat mode WB, yaitu write binary, maka akan ditimpa isi dalam file ini. Walaupun saya tidak membuat file login.bin, secara otomatis akan dibuatkan file baru. Kita lanjut. Selanjutnya, saya tuliskan ke dalam file binary tersebut isi dari variabel login. Nah, saya buat seperti ini agar dituliskan berapa banyak isi dari variabel login dituliskan ke dalam file binary tersebut menggunakan pointer fpw atau file pointer write. Di sini saya membuat variabel login yang isinya adalah username dan password yang mana dipisahkan dengan simbol @. Oke, jangan lupa jika tidak digunakan lagi kita tutup streamnya. Kita run. Jika kita buka, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita sudah simpan username dan password untuk login ke dalam database kita, yaitu file login.bin dalam folder database. Sekarang kita ingin membuka file tersebut agar kita dapat login. Jadi seperti biasa, untuk membaca sebuah file, kita cek dulu apakah sukses membuka filenya. Nah, jika gagal membuka file, maka bilang gagal membuka file. Lalu, keluar dari program. Jangan lupa masukkan library stdlib. Nah, jika berhasil membuka file binary tersebut, maka lanjutkan ke kode program selanjutnya. Yaitu saya membuat variabel akun di sini untuk menyimpan isi yang ada dalam file binary tersebut. Jadi di sini fungsi fread akan membaca maksimal sebanyak 20 karakter yang ada dalam file yang dibuka menggunakan pointer fpr, lalu disimpan ke dalam variabel akun. Jangan lupa jika kita sudah tidak menggunakan lagi file streamnya, kita tutup. Sekarang, Saiful add code ini sudah disimpan ke dalam variabel akun. Saya ingin memecah menjadi username dan password, yaitu username-nya Saiful dan passwordnya adalah code menggunakan string token. Oleh karena itu, kita membutuhkan library string.h untuk menggunakan fungsi strtalk. Nah, sebelum itu kita cek dulu apakah benar isi dalam variabel akunnya seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita run. Benar ya? Isinya seperti ini. Oke, kita hapus. Sekarang kita membuat sebuah variabel baru untuk menampung sementara hasil pecahan dari variabel akun.
yang mana hasil pecahan tersebut akan dipisahkan menjadi username dan password. Lalu saya membutuhkan variabel control untuk mengiterasi isi dari setiap indeks string ini. Nanti akan saya jelaskan di file selanjutnya. Untuk sementara ini akan saya tuliskan dulu semua isi dari file main.c ini. Nah, di sini delimiter strtalk-nya adalah tanda add, yaitu pemisah dari string sayful add code. Maka akan dipisah menjadi sayful, lalu ditemukan karakter add, maka dipecah, lalu code. Nah, hasil pecahan pertama disimpan ke dalam variabel string pada indeks 0, lalu dilakukan perulangan menggunakan while. Selama string dengan variabel kontrolnya itu di post increment, maka akan dijalankan incrementnya setelah selesai dicek kondisi ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah string dengan indeks kontrol ini menyimpan hasil pecahan dari variabel akun tadi. Ini untuk melanjutkan iterasinya selama variabel string dengan indeks kontrol yang post increment tidak menunjuk null. Ingat ya, suatu string diakhiri dengan null. Variabel string ini sendiri membaca dan menunjuk setiap isi yang ada dalam variabel akun hingga ditemukannya null. Maka hentikan proses pemecahan stringnya. Oke, di sini saya copy ke dalam variabel username, yaitu hasil pecahan variabel akun yang mana sudah disimpan dalam variabel string indeks 1. Saya simpan ke dalam variabel username. Selanjutnya, saya simpan ke dalam variabel password hasil pecahan dari variabel akun yang selanjutnya yang sudah disimpan dalam variabel string indeks 1. Jika saya cetak, kita run. Oke, hasilnya sangat bagus ya, seperti ini sesuai dengan yang ada dalam database kita. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai strtalk, yaitu string token, akan saya jelaskan dalam file baru. Kita buat nama file barunya test.c, lalu saya masukkan library string.h, karena akan saya menggunakan string token, lalu saya gunakan snippet saya yang sudah saya buat untuk mencetak kerangka umum untuk membuat program C. Oke, di sini jika saya mempunyai variabel kalimat, isinya adalah ini adalah kalimat. Lalu saya mempunyai variabel kata, yang mana variabel kata ini adalah pointer. Sudah dibahas pada pembahasan type def struct, yang mana variabel pointer yang bertipe char adalah satu-satunya cara yang benar untuk mendeklarasikan string dalam bahasa C. Lalu pointer kata ini melakukan pemecahan dari variabel kalimat dengan pemisahnya atau delimiternya adalah spasi. Jadi nanti akan dipecah kata ini menjadi satu kata, kata adalah menjadi satu kata, dan kata kalimat titik menjadi satu kata. Oke, selanjutnya digunakan perulangan while untuk mengiterasi setiap isi dalam variabel kalimat hingga variabel kata menemukan null atau menunjuk null. Ingat ya, variabel kata ini pointer, jadi kita gunakan keyword null, bukan backslash 0, karena backslash 0 ini termasuk char, sedangkan kita menggunakan pointer. Oleh karena itu kita gunakan null. Selanjutnya kita lanjutkan iterasi untuk variabel kata seperti ini. Yang ini saya hapus saja. Oke, intinya sebenarnya ini, tapi saya ingin mencetak isi yang ditunjuk dengan variabel kata saat ini. Jangan lupa titik koma, kita run. Oke, hasilnya sangat baik ya, seperti tadi. Nah, dalam file main.c yang saya lakukan adalah menyimpan setiap pecahan tersebut ke dalam sebuah variabel baru yang mempunyai indeks. Yang mana dengan indeks tersebut saya copy atau saya salin ke dalam variabel baru. Contohnya, nah di sini saya modifikasi sedikit. Variabel kata ini bersifat array. Variabel kata pada indeks 0 itu adalah hasil pecahan dari variabel kalimat dengan delimiter atau pemisahnya adalah spasi. Dengan demikian, kata ini disimpan dalam variabel kata pada indeks 1. Selanjutnya, untuk mengiterasi setiap indeks dalam variabel kata untuk menyimpan setiap kata yang ada dalam variabel kalimat, saya membutuhkan variabel bantuan
yang saya berikan namanya banyak kata dengan nilainya 0. Jadi boleh saya isi di sini kata dengan indeks banyak kata boleh, atau kata pada indeks 0 boleh, sama saja. Dan di sini post increment. Oke, di sini saya hapus saja, tidak ingin mencetak dalam situ. Di sini adalah kata pada indeks banyak kata. Selanjutnya saya ingin mencetak hasil pecahan dari variabel kalimat pada indeks tertentu. Seperti ini contohnya. Nah, dengan demikian hasilnya adalah seperti ini. Benar ya? Kata pada indeks 0 adalah ini. Lalu kata pada indeks 1 adalah. Selanjutnya, kata pada indeks 2 adalah kalimat titik. Sesuai ya? Nah, itulah yang saya gunakan dalam file main.c ini. Oke, kita sudah selesai bermain dengan database, sudah membuat akun, lalu sudah membaca atau memisahkan akunnya. Sekarang saya ingin login ke dalam program ini menggunakan CLA atau command line argument. Jadi di sini saya buat parameter dalam fungsi mainnya adalah integer argc, atau saya buat banyak argumen. Lalu char pointer argv yang mana berupa array, atau saya ganti namanya menjadi argumen. Ingat ya, pointer yang bertipe char adalah string. Lalu string itu mempunyai indeks yang berupa array di sini. Seperti biasa, jika kita menggunakan CLA, kita cek dulu apakah banyak argumen yang di-input sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Jadi yang saya inginkan di sini adalah argumen pertamanya adalah file untuk menjalankan program utamanya. Dalam kasus ini program kita adalah main.c, jadi akan saya buat file outputnya main. Untuk runnya maka seperti ini. Lalu argumen selanjutnya adalah username, dan argumen ketiga adalah passwordnya. Dengan demikian kita mempunyai 3 argumen di sini. Nah, jika yang diinput tidak 3 argumen, maka bilang gagal login. Lalu berikan petunjuk cara penggunaan CLA-nya. Selanjutnya, jika berhasil login, maka lakukan kode program di bawahnya, yang mana saya deklarasikan variabel username input yang menyimpan username yang diinput ketika dijalankan program. Dan juga saya membuat variabel password input untuk menyimpan password yang diinput ketika dijalankan program menggunakan CLA tadi. Nah, saya isi variabel username input dengan argumen indeks 1. Mengapa indeks 1? Ingat, indeks 0 atau argumen pertama adalah file aplikasi program utama, yaitu untuk menjalankan programnya. Argumen kedua, yaitu argumen indeks 1 adalah username-nya. Dan argumen ketiga, yaitu argumen indeks 2 adalah password-nya. Jadi sudah bisa ditebak ya. Di sini berarti password input argumen seperti ini. Selanjutnya, jalankan program di bawah ini. Akan saya ubah sedikit di bagian paling akhir ini. Sekarang kita cek menggunakan string compare dari username yang diinput apakah sama dengan username dalam database kita. Nah, apakah sama? Dan apakah password yang diinput itu sama persis dengan password yang ada dalam database kita. Jika sama, maka bilang selamat, Anda berhasil login. Nah, jika tidak, maka bilang Anda gagal login. Oke, sekarang kita tes jalan programnya bagaimana. Saya gagal login karena saya hanya memberikan satu argumen saja. Bagaimana jika saya memberikan lebih dari argumen yang ditetapkan? Maka saya gagal login juga. Dengan demikian kita harus login dengan banyak argumen yang sesuai. Yang itu di sini username dan password.
banyak argumen yang saya input sudah benar, tapi username dan password yang saya input itu salah. Yang benarnya adalah username-nya adalah Saiful dan passwordnya adalah code. Harus perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Jika saya login, maka dibilang selamat Anda berhasil login. Oke, sekian video untuk sistem login sederhana kita dengan menggunakan database file. Pura-puranya file itu adalah database kita di dalam folder database yang berisikan file login.bin atau binary. Sekian dari video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.